Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 223378 dari kelas RA10 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ujian akhir semester untuk mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan topik yang sangat menarik, yaitu People Operation di perusahaan Google. Di mana People Operational adalah sebuah pendekatan modern dalam mengelola sumber daya manusia yang berhasil menciptakan budaya kerja yang sehat, inovatif, serta berorientasi pada kebahagiaan karyawan. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan People Operation menggunakan pendekatan 5W plus 1H, yaitu what, when, where, when, who, dan how. Dan di akhir video akan saya sampaikan juga pembelajaran yang mungkin penting ataupun bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Banten dari praktik People Operation milik perusahaan Google. Nah, langsung saja mari kita mulai dengan pembahasan materi yang pertama, yaitu one atau apa itu People Operation. Di mana People Operational adalah sebuah pendekatan modern yang menggantikan fungsi Human Resource atau HR tradisional dengan fokus utama pada pengalaman dan juga kesejahteraan karyawan Google, di mana pendekatan ini diterapkan melalui data driven HR, yaitu pengambilan keputusan berbasis data, bukan hanya intuisi semata, lalu bertujuan menciptakan budaya kerja yang positif, inklusif, serta inovatif. Selanjutnya melibatkan berbagai aspek sumber daya manusia secara menyeluruh, seperti perekrutan, pengembangan, dan juga retensi karyawan. Selain itu, Google menekankan pada pengalaman karyawan dan juga pemberdayaan, di mana konsep ini dijelaskan lebih lanjut oleh Les Brock dalam bukunya yang berjudul Work Rules, sebagai cara untuk menarik dan juga mempertahankan talenta-talenta terbaik melalui lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan juga kebahagiaan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu when atau mengapa Google menerapkan People Operation, di mana perusahaan Google menyadari bahwa sumber daya manusia adalah kunci utama untuk mempertahankan keunggulan, inovasi, dan juga teknologi. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan People Operational untuk meningkatkan kualitas dan juga motivasi karyawan, serta menurunkan turnover dan menciptakan retensi jangka panjang. Selanjutnya, mendorong kontribusi dan juga partisipasi aktif dari karyawannya. Dan yang terakhir, membentuk sumber daya manusia yang kuat dan juga adaptif sebagai fondasi perusahaan menghadapi tantangan-tantangan global. Selanjutnya, poin yang ketiga atau when, yaitu di mana People Operation diterapkan. People Operation tersebut diterapkan di seluruh kantor perusahaan Google di dunia, yang tidak hanya terbatas pada kantor pusat milik Google, melainkan juga berada di kantor-kantor Google seperti di Amerika Serikat, bagian lainnya, serta negara-negara Eropa, Asia, dan bahkan Afrika juga. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut diadaptasi sesuai dengan budaya dan juga kebutuhan lokal. Misalnya, di wilayah dengan kultur kerja yang berbeda, Google tetap menerapkan prinsip dasar People Operational sambil mempertimbangkan nilai-nilai setempat agar tetap relevan dan juga diterima oleh masyarakatnya. Poin yang keempat yaitu when atau kapan People Operational diterapkan. People Operational di perusahaan Google mulai dikembangkan sejak awal tahun 2000-an dan semakin kokoh antara tahun 2006 hingga 2015 di bawah kepemimpinan Leslie Block sebagai Vice President of People Operational pada saat itu. Nah, pada masa tersebut lahir berbagai inovasi-inovasi seperti Project Efficiency yang meneliti apa yang membuat manajer di Google menjadi efektif berdasarkan feedback dan juga data dari karyawannya. Lalu penerapan sistem pengambilan keputusan berbasis data di hampir semua aspek manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu who atau siapa yang terlibat di dalam People Operation. People Operational melibatkan semua pihak di dalam organisasi, bukan hanya di divisi HR,
Mereka yang terlibat antara lain yaitu tim People Operational atau HR modern yang terdiri dari profesional sumber daya manusia, psikolog, industri, dan juga analisis data. Selanjutnya yaitu analisis data yang berperan besar di dalam membaca tren karyawan, kebutuhan, serta efektivitas program-programnya. Lalu manajer dan juga supervisor yang menjadi pelaksana nilai-nilai dan juga strategi kerja di dalam tim. Lalu yang terakhir seluruh karyawan, karena budaya feedback akhir yang sangat diterapkan. Contohnya dalam project action tadi, karyawan secara langsung menilai kuantitas manajer dan juga hasilnya digunakan untuk melatih serta meningkatkan manajemennya. Selanjutnya yang terakhir how atau bagaimana pupil operasional diterapkan di Google, di mana Google menerapkan pupil operasional melalui 5 pilar utama perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama analisis sumber daya manusia dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua ada budaya kerja yang inklusif dan juga inovatif. Yang ketiga ada kompensasi dan juga tunjangan yang kompetitif. Yang keempat ada pengembangan karyawan, dan yang terakhir ada proses seleksi yang ketat dan juga berbasis pada potensi karyawan. Nah, pelajaran-pelajaran tadi atau unsur 5W+1H tadi bisa diterapkan juga tidak hanya pada Google sebagai raksasa perusahaan, tetapi pupil operasional yang diterapkan Google tadi tidak hanya cocok untuk perusahaan teknologi raksasa, tetapi prinsip-prinsipnya juga dapat diadaptasi di tingkat lokal, termasuk di daerah seperti Provinsi Banten. Berikut ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa diterapkan secara nyata, yaitu yang pertama yaitu fleksibilitas kerja, yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis data, yang ketiga ada budaya apresiatif dan juga kompensasi yang adil, yang kelima ada teknologi dalam HR, yang keenam ada keterlibatan seluruh tim. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai pupil operasional di Google dengan perspektif 5W+1H. Dari pembelajaran ini kita bisa melihat bahwa Google tidak hanya fokus pada teknologi-teknologi dan juga inovasinya, tetapi juga sangat peduli dengan kesejahteraan, kebahagiaan, serta pertumbuhan karyawan. Pendekatan pupil operasional tadi telah terbukti menciptakan budaya kerja yang positif, produktif, dan juga adaptif. Pembelajaran penting yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten antara lain bahwa investasi terhadap sumber daya manusia melalui pendekatan yang humanis, fleksibel, dan juga berbasis data dapat membawa dampak besar terhadap kesuksesan organisasi. Lingkungan kerja yang sehat akan melahirkan karyawan yang loyal, kreatif, dan juga berdaya saing tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi dalam mengelola sumber daya manusia di era digital saat ini. Saya Muhammad Al-Farizi, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.